adik-adik, apa kabar hari ini? Udah siapkah hari ini untuk mengikuti BIA? Perkenalkan, nama saya Iwan Harjo. Dadah. Hai, nama kakak Kak Palda. Kalau saya Kak Vera. Dan saya Kak Yohana. Tetap ikuti kegiatan ini dengan baik ya. Halo adik-adik semuanya. Sebelum kita memulai BIA hari ini, kita akan awali dengan berdoa. Ya, semuanya ambil sikap doa yang baik. Tangan dilipat, kepalanya ditundukkan. Oke. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan Bina Iman. Semoga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Mari sekarang kita bernyanyi dan bergerak bersama ya. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma, itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Kita ulangi sekali lagi ya, dengan lebih semangat. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma, itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Sekarang kita dengarkan Mazmur dan ikut bernyanyi ya. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan. Mereka akan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Sungguh besarlah Engkau. Engkau melakukan keajaiban-keajaiban. Hanya Engkaulah Allah. Pujilah, puji Allah.
Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan kitab sucinya. Lalu, mari kita buka Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 42. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah jugalah lalang-lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkannya dan dibakar di dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Halo adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan selamat jumpa kembali bersama Suster pada hari ini. Pada hari ini, Suster juga akan memberikan renungan kepada adik-adik. Adik-adik yang terkasih, Suster mau bertanya, siapa di antara adik-adik yang pernah menanam sesuatu di kebun? Pastilah adik-adik semua pernah menanam sesuatu di kebun dan pasti menemukan lalang yang tumbuh di kebun. Adik-adik yang terkasih, lalang itu akan menghambat tumbuhnya tanaman yang adik tanam. Sehingga tanaman yang adik tanam akan terhambat pertumbuhannya. Apa yang akan adik-adik lakukan terhadap lalang itu? Adik-adik boleh mengambil cangkul untuk mencongkel lalang itu atau untuk memotongnya agar lalang itu habis sehingga tidak menghambat proses pertumbuhan tanaman itu. Atau ada juga dengan cara lain, menyemprotkan suatu racun agar tanaman itu atau lalang yang tumbuh dapat mati. Namun ada efeknya bagi tanaman yang ditanam. Tanaman itu akan mati bersama lalang yang tumbuh jika adik-adik menggunakan racun atau hama mematikan lalang itu. Adik-adik yang terkasih, tanaman yang adik tanam pastilah akan mati. Nah, apa yang mau diajarkan kepada kita dalam Injil ini? Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup bersama dengan teman-teman kita, pastilah ada sikap yang menjengkelkan teman-teman kepada kita. Dan dari saat itu, kita tidak boleh menghakimi atau mudah menuduh, mengejek teman kita yang melakukan kesalahan atau yang membuat kita jengkel. Adik-adik yang terkasih, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan sangat suka dengan kebaikan. Untuk itu, saat teman kita membuat kita merasa jengkel, kita harus bersabar dan bersikap bijaksana, mendoakannya setiap hari agar teman kita itu tidak mengejek atau membuat kita merasa jengkel lagi. Adik-adik, kita harus mengingat pesan Yesus pada hari ini, yaitu untuk tidak mudah menghakimi atau menuduh teman kita saat teman kita berbuat kesalahan atau sedang mengejek kita. Adik-adik di rumah bisa mengingat pesan Yesus kan pada hari ini? Semoga kita semua tetap melakukan kebaikan di rumah. Amin. Kita berdiri untuk doa umat ya. Mari adik-adik yang terkasih, kita sampaikan segala doa-doa permohonan kita kepada Yesus Kristus. Bagi para pemimpin gereja, Tuhan Yesus yang baik, berkatilah para pemimpin gereja kami. Berikanlah mereka roh kebijaksanaan untuk menggembalakan gerejamu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, Tuhan Yesus yang baik, berikanlah hikmat dan keadilan bagi para pemimpin negara kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, Tuhan Yesus, berkatilah kedua orang tua kami, berikanlah kepada mereka kesehatan, panjang umur, dan murah rejeki, supaya mereka bisa mendidik kami anak-anaknya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul pada saat ini, Tuhan Yesus yang baik, berikanlah kepada kami roh kebijaksanaan supaya kami menjadi anak-anak yang baik, patuh kepada orang tua, dan rajin belajar. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus
Inilah doa-doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Adik-adik yang terkasih, untuk menutup pertemuan Bina Iman kita pada hari ini, kita siapkan hati kita untuk berdoa penutup. Lipat tangannya di dada dan kita menundukkan kepala. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas kehadiran-Mu dalam pertemuan Bina Iman kami pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah hadir dalam hati kami, sehingga pada hari ini kami sungguh bersukacita bersama. Tuhan Yesus, semoga pesan-Mu dalam Injil pada hari ini boleh kami ingat dan kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk senantiasa menabur kebaikan dengan tidak mudah menghakimi dan menuduh sesama kami, melainkan untuk senantiasa saling mendoakan dan bersabar serta bertindak bijaksana. Terima kasih ya Tuhan untuk senantiasa cinta-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Rahim, sudilah Engkau membimbing, melindungi putra-putrimu, anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Bimbinglah mereka dengan berkat-Mu yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang.
Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luas angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput